Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang materi persaudaraan sesama muslim yang termuat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Baiklah, yang pertama saya akan jelaskan yaitu ayat dan terjemahan dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwata faslihu baina ahawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Selanjutnya yaitu isi dari dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Diterangkan bahwasanya kedudukan persaudaraan yang dilandasi dengan keimanan dan ikatan akidah yang lebih tinggi derajatnya dan lebih kuat ikatannya, itu akan mempererat pula ikatan persaudaraannya. Nah, di sini ada macam-macam ukhuwah, terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Yang pertama yaitu ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang terwujud berkat adanya kesamaan sebagai pemeluk agama Islam. Dengan demikian, ukhuwah Islamiyah bisa terwujud tanpa memperdulikan latar belakang suku, ras, bahasa, negara maupun bangsa. Contohnya, Muslim di Indonesia tetap menganggap Muslim dari negara lain sebagai saudaranya. Inilah yang dinamakan ukhuwah Islamiyah yang menyatukan seluruh umat Islam di dunia dalam ikatan tali persaudaraan. Kemudian yang kedua yaitu ada ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah bisa diartikan sebagai persaudaraan yang timbul karena perasaan sebangsa. Merujuk pada kata wataniyah, waton artinya tanah air, kampung halaman atau tempat kelahiran. Contoh dari ukhuwah wataniyah yaitu persaudaraan antara masyarakat Indonesia. Terdapat berbagai suku, adat, budaya di Indonesia di masyarakatnya bisa dipersatukan dalam ikatan persaudaraan karena adanya perasaan sebangsa. Kemudian yang ketiga ada yang dinamakan dengan ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah artinya persaudaraan antar umat manusia. Persaudaraan dalam konsep ini bersifat lebih universal karena tidak memandang agama, suku, ras maupun bangsa. Dalam ukhuwah insaniyah, semua manusia adalah saudara. Adapun keutamaan dari persaudaraan Islamiyah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mereka merasakan buah dari lezatnya iman. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang dapat merasakan manisnya iman, yaitu orang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari mencintai dirinya sendiri, mencintai seseorang karena Allah, dan ia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana ia benci jika ia dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu mereka berada dalam naungan cinta Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kemudian yang ketiga mereka adalah ahli surga di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengunjungi orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka malaikat berseru, berbahagialah kamu dengan perjalananmu dan kamu telah mendapatkan salah satu tempat di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian yang keempat yaitu bersaudara karena adalah amal mulia dan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah dikisahkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang derajat iman yang paling tinggi. Beliau bersabda, hendaklah kamu mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul ditanya kembali, selain itu apa wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, hendaknya engkau mencintai orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri, dan hendaklah engkau membenci bagi orang lain sebagaimana engkau membenci bagi dirimu sendiri. Kemudian
Yang kelima yaitu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, jika dua orang muslim bertemu dan mereka saling berjabat tangan, maka dosa-dosa mereka hilang dari kedua tangan mereka sebagaimana seperti berjatuhan dari pohon. Kemudian yang terakhir yaitu hikmah dari penjelasan surah Al-Hujurat ayat 10. Di antara lain yang pertama yaitu keadilan sebagai pondasi menyelesaikan konflik. Ayat ini menegaskan bahwasanya keadilan adalah pondasi utama dalam menyelesaikan konflik. Islam menekankan perlunya menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian sengketa sekalipun. Kemudian yang kedua yaitu larangan perbuatan zalim. Penekanan pada larangan menganiaya menegaskan bahwasanya Islam menolak segala bentuk ketidakadilan dan kezaliman. Perilaku adil dan menghormati hak-hak orang lain adalah nilai inti dalam ajaran Islam. Kemudian, hikmah yang ketiga yaitu perdamaian sebagai prioritas. Ayat ini mendorong untuk mencapai perdamaian di antara pihak yang berselisih. Islam menganjurkan pendekatan damai dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik sejauh itu memungkinkan. Kemudian, yang keempat, proses hukum dengan norma agama. Ayat ini menunjukkan bahwa bahkan dalam situasi konflik atau perang, proses hukum harus berada di bawah norma-norma agama. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menaati perintah Allah dalam setiap langkah kehidupan. Kemudian yang kelima yaitu kembali kepada prinsip keislaman. Pengajaran untuk kembali kepada perintah Allah menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan masalah, norma-norma agama harus menjadi panduan utama, menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus selaras dengan nilai-nilai Islam. Kemudian hikmah yang terakhir yaitu Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Hikmah ini mengingatkan bahwa perilaku adil adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menegakkan keadilan dalam tindakan dan keputusan adalah bentuk ibadah. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.